Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Banyak peneliti yang meramalkan bahwa nantinya matahari akan menghilang. Kira-kira apa yang akan terjadi pada bumi ya guys? Kalau kalian berpikir bahwa bumi tidak bisa hidup tanpa matahari, kalian benar guys. Karena jawabannya, bumi tidak bisa hidup tanpa matahari. Tapi tenang aja, kayaknya kita nggak akan sempet kok melihat kejadian itu. Bahkan ada yang memprediksi bahwa manusia sudah punah saat peristiwa ini terjadi. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak sih untuk lihat sendiri gimana jadinya bumi kalau matahari dipadamkan? Untuk memadamkan api, harus menggunakan air. Apa yang terjadi kalau kita menuangkan air dalam jumlah yang sangat banyak ke matahari ya? Kira-kira matahari bakal padam nggak sih? Kalian pasti pada penasaran kan? Daripada banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Apa sih yang akan terjadi jika kita menuangkan air ke matahari? Air. Sebelum kalian bertanya-tanya dari mana air yang sangat banyak didapatkan untuk memadamkan matahari, kita asumsikan dulu ya guys, bahwa kita sudah memiliki jumlah air yang cukup banyak untuk memadamkan matahari. Dan buat kalian yang bertanya-tanya siapa sih yang akan menuangkan air tersebut atau bagaimana cara membawa air tersebut ke luar angkasa, anggaplah bahwa manusia sudah mampu untuk membawa air dengan jumlah tersebut ke luar angkasa dengan teknologi tertentu. Pembakaran. Biasanya untuk membakar sesuatu di bumi, kalian memerlukan 3 komponen, yaitu bahan bakar, udara, dan panas. Kemudian, untuk memadamkan barang yang terbakar tersebut, kalian memerlukan air. Jika kita menuangkan air ke benda yang terbakar, maka air akan membuat lapisan di atas bahan bakar sehingga api akan terpadamkan. Kira-kira konsep ini sama nggak ya seperti konsep memadamkan matahari? Padam. Kondisi di luar angkasa berbeda dengan di bumi. Di sana tidak ada udara sehingga air tidak bisa menghentikan reaksi termonuklir matahari, sehingga tidak peduli seberapa banyak air yang kita tuangkan, matahari tidak akan terpadamkan selama reaksi tersebut tetap berlangsung. Dan malah matahari bisa memusnahkan air. Jadi kesimpulannya, matahari tidak bisa dipadamkan dengan air. Apa yang akan terjadi? Matahari malah akan menjadi semakin panas dan terang. Air mengandung 89% oksigen dengan massa jenis 1 gram per cm kubik. Sedangkan massa jenis matahari 1,41 gram per cm kubik. Yang artinya massa jenis matahari 1,5 kali lebih besar dibandingkan massa jenis air. Artinya, volume air yang dibutuhkan untuk memadamkan matahari adalah sebanyak 0,75 kali lebih besar dibandingkan massa matahari. Bila disimpulkan, matahari akan menjadi semakin panas dan terang jika dituangkan air. Dan volume air yang kita tuangkan ke matahari adalah sebesar 0,75 kali lebih besar dibandingkan massa matahari. Artinya, setelah semua air tersebut kita tuangkan, akan lahir matahari baru yang 2 kali lebih besar dari matahari yang sekarang. Dan terdiri dari 48% hidrogen, 14% helium, serta 37% oksigen. Bagaimana dengan bumi? Dengan ukuran matahari yang sekarang, kalian pasti sering kan merasa kepanasan. Bahkan es di kutub juga sudah banyak yang mulai meleleh. Jadi, kalau matahari menjadi 2 kali lipat lebih besar dari yang sekarang, artinya bumi 2 kali lipat lebih panas dan es di kutub semakin cepat mencair. Sehingga permukaan air akan semakin tinggi, bahkan banyak manusia yang akan terkena penyakit kulit karena panasnya matahari. Kemudian, ada kemungkinan bahwa semakin banyak makhluk hidup di muka bumi ini yang punah karena tidak bisa beradaptasi dengan panasnya bumi yang 2 kali lipat lebih panas. Dan mungkin masih banyak efek samping lainnya yang akan terjadi jika matahari 2 kali lipat lebih panas. Sebelum kalian menjustifikasi apa yang kita bicarakan di video ini, kita mau ngingetin lagi nih kalian, kalau ini merupakan sebuah teori saja. Karena sampai saat ini belum pernah dilakukan percobaan secara langsung untuk menuangkan air ke matahari. Nah, tadi itu adalah pembahasan apa yang akan terjadi jika kita menuangkan air ke matahari menurut mahasiswa Abadi. Ya, kalau misalkan kalian menjadi seorang ilmuwan atau astronot, kira-kira kalian memilih untuk melakukan percobaan tersebut secara langsung atau kalian lebih memilih percaya teori kita dan tidak mencobanya sih guys? Langsung aja kasih tahu kita di kolom komen di bawah video ini ya. Oh iya, nggak lupa kita ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini ya.